pembicaraan kita sebelumnya, kayak gitu dia nanya, ini masalah gaji, masalah segala macam. Setiap ada unit bisnis baru sebetulnya kita berharap ada perputaran ekonomi di sana. Betul. Nah, dalam pikiran masyarakat langsung jauh bergajinya di situ, ya kan. Terus apa perlu dengan SHU yang setahun sekali itu gimana baru bisa dapat gaji segala macamnya. Itu muncul dari pertanyaan-pertanyaan publik yang masuk ke sosmed kami. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi kita dengan Ngorbit, ngobrol bersama Orbit. Selain jumpa dengan Ngorbit, jumpa lagi juga dengan Pak Nasilindo. Iya. Kenapa jumpa lagi? Karena Sabtu yang lalu kalau kawan-kawan di rumah, Orbiter di rumah, ingat tanggal 12 itu hari koperasi. Ya. Jadi pantaslah Pak Nasilindo ini kita ajak lagi. Kalau kepala dinas koperasi nggak diaktifkan di bulan koperasi, sayang sekali. Apalagi kemarin baru kita semangati Koperasi Merah Putih. Betul. Jadi sejauh ini Koperasi Merah Putih ini gimana, Pak? Baik, makasih. Jadi memang pada tanggal 12 Juli yang lalu sebagai Hari Koperasi Nasional kita peringati secara nasional. Kalau di internasional itu peringatannya itu setiap Sabtu minggu pertama bulan Juli. Kalau koperasi internasional. Jadi peringatan dekat-dekat itu. Dekat-dekat. Nah, kalau kita di Indonesia memang pada waktu itu ada kongres kedua Koperasi Indonesia menyepakati tanggal 12 Juli. Nah, tentu momentum bagaimana kita membangkitkan kembali gerakan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar, khususnya pasal 33 itu, Pak Presiden Prabowo membuat instruksi, mencanangkan ya, Koperasi Merah Putih. Dan hari ini untuk seluruh Indonesia, menurut Pak Menteri Koperasi sudah ada sekitar 80.000 koperasi. Di kita 6.110, yang berbadan hukum itu sudah hampir 99,89%. Jadi hanya ada beberapa sekitar 30 desa lagi di Nias Selatan yang lagi berproses untuk mendapatkan badan hukum. Tapi tentunya kita tidak berhenti hanya pada badan hukum. Kita akan mengoperasionalkan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini. Nah, nanti diharapkan akan ada launching secara nasional oleh Bapak Presiden tanggal 19 atau diundur ke tanggal 21, Sabtu nanti atau hari Senin tanggal 21 secara nasional direncanakan dari Jawa Tengah. Kita di Sumatera Utara sudah siapkan ada 2 koperasi percontohan, satu di Desa Sukamaju di Binjai, satu lagi di Mandeling Natal. Dan kabupaten-kabupaten, 33 kabupaten juga masing-masing menyiapkan satu koperasi untuk di-launching sebagai koperasi percontohan yang terbaik di kabupatennya. Jadi itu progres bagaimana kita memperingati, menggelorakan kembali gerakan koperasi. Pada saat yang sama, Bapak Presiden punya asta-cita dengan gerakan Koperasi Merah Putih ini menjadi momentum, Bang. Kira-kira seperti kalau lihat itu, kita lihat semangat itu. Ya. Kayaknya kita dejavu dengan kegiatan yang dibikin pemerintah sebelumnya. Kita nggak cerita baik buruknya. Tapi faktanya, dulu kita setiap desa punya koperasi unit desa. Era Orde Baru ya. Era Orde Baru. Koperasi Usaha Tani. KUT. Dan itu ada di desa. Sama sekarang dengan Merah Putih. Betul. Kayaknya secara genetik Indonesia itu paham koperasi. Benar. Cuman bagaimana mengimplementasikannya dengan baik dan benar sehingga itu tidak utopia. Kalau kita lihat dari zaman itu ke sekarang, itu sekian puluh tahun. Balik. Berarti ada titik balik semangat itu. Dan jangan hilang seharusnya. Nah, bagaimana agar semangat itu tidak hilang? Di Sumut apa yang kita lakukan selain hanya mencetuskan atau menggairahkan yang contoh? Dua tadi. Ya kan, kalau cuma contoh, cuman barcon gitu orang kita sini. Oke, baik.
Ya, jadi memang seperti yang Abang bilang tadi, ini kan kita kembali kepada nilai-nilai dasar kita dalam berbangsa dan bernegara. Gotong royong. Gotong royong. Okay. Lalu ke dalam ekonomi pun itu diterapkan oleh pendiri bangsa kita. Bahwa kita tidak hanya bisa bergotong royong untuk hal-hal yang sosial, untuk hal-hal yang sifatnya agama, tapi juga bisa nggak kita berusaha dikelola bersama-sama. Itulah koperasi sebenarnya. Itu semangatnya Bung Hatta. Itu semangatnya Bung Hatta. Tapi memang kalau kita lihat perjalanan berbangsa dan bernegara, kita pernah tadi Abang sampaikan ada KUD. Itu pun sama, ada intervensi dari atas, lalu juga disambut oleh masyarakat. Relatif sama lah. Relatif hampir sama. Namun sekarang perjalanan KUD itu tidak merata berhasil dan ada yang tidak bersisa, tidak berbekas. Memang masih ada beberapa yang ada. Tapi mungkin perlu kita ingat kembali pikiran kita semua. Pada saat itu sebenarnya banyak problem. Soal tata kelola iya, soal transparansi ya. Tapi hal yang pokok setelah reformasi, pada saat kita mau masuki reformasi, kan ada permintaan dari IMF bahwa negara nggak boleh terlalu jauh mencampuri pasar, mekanisme, berikan kepada mekanisme pasar. Termasuk misalnya bagaimana barang-barang publik seperti pupuk, ala-ala produksi pertanian itu tidak lagi diserahkan ke KUD. Maka privilege ini dicabut. Dan itu ditandatangani oleh Bapak Presiden pada waktu itu. Konsensus kita agar kita di take over oleh IMF, maka negara tidak boleh mencampuri pasar. Terjadilah privatisasi. Itulah salah satu pukulan berat KUD. Akhirnya KUD mengalami kelesuhan dan bahkan ada yang mati. Itu poinnya dulu. Mungkin waktu itu kita nggak siap untuk jatuh bertransformasi koperasi ini menjadi unit bisnis yang swasta murni. Iya, betul. Ya, kita belum cepat untuk menerap ide-ide berbisnis yang kreatif, inovatif. Padahal potensinya sangat besar. Sudah jalan sebenarnya. Nah, inilah pelajaran jangan terulang. Itu kenapa saya mengulang ke situ. Nah, hari ini tentu ini instruksi presiden ini banyak orang bilang sesuatu yang top down tidak baik. Tapi saya melihat positif. Top down kalau dibarengi dengan bottom up pasti ketemunya nanti akan di tengah. Jadi pemerintah juga nggak terlalu jauh turun ke bawah atau harapan orang bawah tidak pernah dijemput oleh pemerintah. Jadi sesuatu yang diintervensi, ada treatment, ada pembinaan, ada fasilitasi, tapi masyarakat juga bergairah, jangan juga dimanjakan, dilakukan literasi, khususnya generasi muda. Jadi yang kami lakukan memang sekarang ada pentahapan. 6.100 ini sungguh besar. Tapi kalau kita bisa breakdown 6.100 ini, sebenarnya ini kita bisa manage. 6.100 ini ada di kabupaten kota. Jadi kalau dibagi nanti misalnya Nia Selatan itu ada sekitar 400-an. Deli Serdang ada 300. Kalau kita lihat memang skopnya nasional besar sekali, 80.000. Sumatera Utara 6.100. Tapi kalau kita tarik dia misalnya ke satu kabupaten, Simalungun 400 lebih gitu. Lalu ada pemerintahan desa yang bisa diajak juga karena mereka otomatis jadi pengawas di sana. Jadi dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten, kita dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan semua kapasitas, kewenangan, pembinaan, termasuk dari pemerintah pusat juga akan rencana membuat sebuah formulasi, bentuk-bentuk pembinaannya, pelatihan-pelatihannya, sama digitalisasi juga akan diturunkan. Termasuk bagaimana BUMN juga dikerahkan untuk bermitra, bekerja sama. Oke, itu bagus. Sangat bagus. Ketika semua terkait dalam satu lini yang sama, itu akan memicu dia ke arah gerak yang lebih baik. Tetapi kalau kita lihat, kalau dia masih tetap parsial, Oke, nanti desa ini desa itu aja. Nah, ketika dia ada punya induk koperasi, dan primer koperasinya, sehingga dia bertingkat dari desa ke kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Ini kekuatan. Itu luar biasa ketika itu memang terjadi seperti itu, ya kan? Apalagi seperti yang kita bicarakan kemarin, sesuai dengan klaster bisnisnya. Bukannya seperti dulu OVOP katanya, one village one product. Tidak, ketika one village multi product melalui one cluster, ya kan? Betul. Satu kampung dia menanam singkong, petani cuma jadi petani. Betul.
kalau dia masuk dalam bisnis yang terstruktur, tercluster, petani ini punya pabrik singkong, tapioka sampai segala macam, jalan deh kan. Benar. Yang punya pabrik punya pertanian. Benar. Jadi itu kan lebih bagus. Betul. Kuat. Jadi nggak lagi one village one product, tapi one village satu koperasi. Ya, setuju. Koperasi ini adalah klasternya. Ya, betul. Apa seperti itu kira-kira yang dipikirkan dalam penerapan merah putih itu? Ya, dalam desain kita, pemerintah pusat dan provinsi juga sedang memikirkan itu. Tapi kan sekarang kita sedang data. Memang kita yakini salah satu memang syarat bagaimana usaha itu berkembang kan skala ekonomi. Kalau skala ekonominya kecil, kemungkinan potensi pasarnya juga kecil, daya saingnya rendah, cost-nya tinggi, kan begitu. Nah, sekarang kita coba petakan dulu. Di desa ini berapa potensinya, apa potensinya, desa ini apa. Jadi waktu kita sosialisasi, kemarin kita sosialisasi di Kepulauan Nias. Saya sampaikan juga misalnya, satu desa ini ada di sana komunitas jagung misalnya. Tapi nggak terlalu besar. Katakanlah misalnya keluarnya itu hanya 20 ton misalnya seminggu. Nah, sementara di desa yang lain ini jauh lebih besar, sampai 100 ton. Mungkin desa ini tak perlu harus buat gudang. Dia langsung bisa kerjasama dengan koperasi yang di sini. Jadi gudangnya miliknya di sini. Jadi yang disampaikan di instruksi Presiden bahwa ada pergudangan, ada mengambil hasil pertanian, ada bisnis apotik, LPG, pupuk bersubsidi, nggak harus semua dikerjakan oleh desa kecil tadi. Mungkin dia hanya menyalurkan pupuk saja. Yang dia mampu. Nanti pergudangan, karena kalau dia bangun gudang untuk hal yang kecil kan mubazir. Lebih bagus dia terkonsolidasi bekerja sama dengan koperasi tetangga, desa tetangganya. Berarti ada arahan itu ya? Ada. Nanti akan terbentuk klaster yang Abang sampaikan tadi akan terbentuk setelah ini dijalankan. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana cara menjalankan? Memang kalau kami berpikir langsung 6.100 ini kita aktifasi semua, sumber daya kami terbatas. Jadi kami akan buat percontohan-percontohan. Modal juga cekak jadinya. Ya, cekak modal di situ. Dan nanti takutnya kalau langsung juga serentak, tadi klasternya jadi tidak terbentuk. Egonya yang muncul. Keluar. Dia buat ini, dia buat ini, buat ini. Nah, tapi kalau alamiah dia coba, lalu terbangunlah dia, ternyata untuk ini kami tidak unggul di sini. Lebih bagus kami kerjasama dengan ini. Terbentuklah nanti kerjasama koperasi. Inilah yang nanti yang menjadi cikal bakal koperasi sekundernya menurut saya. Jadi harus alamiah dia. Nggak boleh kita langsung bilang satu kecamatan, satu sekunder. Bisa jadi mungkin boleh di satu kabupaten. Di tempat lain mungkin harus satu kabupaten. Kira-kira seperti itu. Di kabupaten ini koperasi ini satu genetik dengan koperasi ini, dia gabung. Kerjasama. Dan dia saling bangun rantai bisnis. Pasok, Itu masuk akal. Seperti kita lihat selama ini kan nggak masuk akal kalau kita bayangkan daerah pantai. Betul. Yang menghasilkan ikan. Si nelayannya miskin. Ya, betul. Nah, kalau itu dibangun rantai yang memang sampai kalau kita bilang sekarang nih kata pemerintah yang paling keren katanya hilirisasi. Kan? Mereka bisa buat abon ikan. Semua dia bisa lakukan. Dikalengkan. Why not? Hal-hal seperti itu bisalah kita yakini merah putih akan merah putih. Ya betul, merah putih Tidak akan merahnya marah, putihnya mati. Betul. Nah, gitu. Tapi merah putih yang betul-betul jiwa bangsa. Betul. Itu yang menarik. Baik. Nah, hal apa kira-kira berapa lama kira-kira kita di provinsi mulai bisa mentargetkan bentuk bisnis dari masing-masing kabupaten, kota, atau desa, atau segala macam gitu? Ya, jadi memang sekarang ini selain kita mengejar badan hukum, kita juga sedang menyusun bisnis plan dari koperasi-koperasi ini. Memang belum semua langsung bisa kita susun bisnis plan-nya. Jadi kita masih buat yang piloting
Sekarang ada sekitar 30-an yang kami ambil, minimal satu kabupaten, satu dulu yang terbaik-terbaiknya untuk mock-up, untuk percontohan. Nah, kita susun bisnis plan mereka, karena bagaimanapun usaha ini kan harus ada permodalan. Ya, apapun kita ceritain, kalau nggak ada modal, tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dan pembiayaan ini pasti mereka lihat proposal bisnis plan-nya secara seharusnya begitu. Iya, layak nggak kira-kira dari aspek pemasaran, aspek produksinya, operasionalnya. Sanggup nggak mereka mengembalikan pokok dan bunganya ini? Kami lagi susun. Sehingga nanti kalau ini sudah tersusun, sampai kepada pembiayaan ke perbankan, layak, lalu nanti didanai, lalu dijalankan. Mudah-mudahan koperasi-koperasi di sekitar itu akan meniru. Jadi ini ke depan, kami lagi persiapan bisnis plan. Sampai tahun 2026 ini diharapkan setiap kabupaten kota itu sudah mulai muncul. Pun demikian, kemarin saya ke Samosir. Sebenarnya tujuan saya ke Samosir itu bukan dalam rangka Koperasi Merah Putih. Saya mewakili gubernur membuka musrenbang. Tapi waktu saya mau pulang ke kapal, di Simanindo itu, saya lihat ada Koperasi Merah Putih. Tokonya sudah ada. Wah, saya langsung tertarik turun. Saya lihat, wah, sudah ada gerainya, mereka sudah jual telur, mereka jual beras, sembako, minyak goreng, sembako. Saya tanya, dari mana minyak goreng ini, minyak kita? Dari Pangururan, ibu kota kabupaten. Berapa kalian jual? Sebelumnya berapa di sini? Itu kecamatan Simanindo. Sebelumnya di sini masyarakat milik minyak goreng 18.000. Sekarang setelah ada koperasi ini 16.000. Jadi sudah untung masyarakat 2.000. Kan luar biasa itu, Bang. Nampak di situ manfaat fungsinya koperasi tadi. Itu. Dan mereka sudah dapat untung juga. Apalagi kalau nanti saya hubungkan mereka dengan produsen langsung. Misalnya dengan pabrik lah dari kawasan industri Medan atau dari Simalungun, dari KS Semangke, atau dengan Bulog misalnya. Yang punya kewajiban memproduksi itu langsung jadi rantai pasoknya nggak panjang lagi, nggak ngambil dari distributor mereka langsung ke produsennya. Nah, ini yang saya lihat sudah bergerak. Mungkin belum seluruhnya, belum 6.110 itu tadi, tapi ternyata koperasi-koperasi itu sudah mulai dijalankan. Ada yang tanpa dapat bantuan technical assistance sudah jalan. Sudah jalan. Saya tanya mereka berapa yang sudah terkumpul dari anggota. Kami sudah punya uang kurang lebih 28 juta. Nah, ini kan satu hal yang disyukuri. Kalau untuk modal-modal begitu 5 juta, 10 juta kan udah bisa mereka berputar. Jadi mereka belanja 5 juta, mereka jalankan, ya udah jalan. Lalu saya bilang, pemasarannya gimana? Masih di sekitar ini, Pak. Masih ada dusun-dusun kami yang jauh. Nah, ajak mereka berkooperasi, lalu tunjuk di sana komisaris-komisaris. Nah, kalian bangun misalnya hubungannya. Bagaimana? Apakah dia sebagai komisaris dapat insentif dari pekerjaannya atau nanti dapat di SHU. Nah, jadi sudah jalan walaupun belum tadi ada technical assistant yang kami lakukan, belum pembiayaannya belum dari perbankan, tapi sudah mulai jalan. Mudah-mudahan di lain tempat begitu. Inilah memang Pak Nasilindo ini agak membaca handphone kuku rasa. Karena di sini ada yang masuk dari pembicaraan kita sebelumnya, kayak gitu dia nanya, ini masalah gaji, masalah segala macam. Setiap ada unit bisnis baru sebetulnya kita berharap ada perputaran ekonomi di sana. Betul. Nah, dalam pikiran masyarakat langsung jauh. Begajinya di situ, ya kan. Terus apa perlu dengan SHU yang setahun sekali itu gimana baru bisa dapat gaji segala macamnya. Itu muncul dari pertanyaan-pertanyaan publik yang masuk ke sosmed kami. Nah, ini kan kalau ku bilang udah ada salah penerimaan dan salah pola pikir yang mindsetnya. Yang begitu bagaimana kita mengatasinya? Jadi waktu saya juga melakukan satu sosialisasi atau pelatihan untuk pengurus-pengurus koperasi, saya nggak usah sebut daerahnya, tapi muncul pertanyaan itu. Awalnya mereka semangat, lalu mereka bilang, berapa gaji kami di sini, Pak? Digaji ke kami. Lalu saya mulai ajak berpikir. Saya katakan, koperasi ini definisinya adalah usaha, tapi usaha bersama, tidak usaha perseorangan. Nah,
Kalian sebagai pengurus, kalian adalah anggota, tapi juga ditunjuk sebagai pengurus. Anggota berarti kalian yang memiliki usaha ini. Sekarang saya tanya Bapak, kalau Bapak punya usaha, apakah Bapak digaji? Yang punya usaha, saya bilang. Aku menggaji lah. Iya, artinya kalau pengusaha itu jangan bermental digaji. Kalau digaji berarti karyawan, manajer, kasir. Tapi kalau Bapak sebagai pengusaha, Bapak mengharapkan dividen. Uang yang ada ini Bapak putar, semakin perputaran modalannya semakin banyak, termasuk untuk menjawab apakah SHU itu harus menunggu 1 tahun, tak bisa 1 semester atau per bulan. Saya bilang sebenarnya bisa diatur di anggaran dasar, tapi prinsip bisnis kalau bisa modal ditahan ya untuk bisa diputar supaya bisa mendapatkan yang lebih besar, kenapa langsung kita harus habiskan di awal? Jadi memang perlu literasi, lalu akhirnya mereka bisa menerima. Awalnya mereka sempat mau mundur. Kalau nggak ada gaji, kami nggak usahlah ikut di sini karena terganggu. Saya bilang mengurus koperasi ini kan tidak 8 jam Anda menghabiskan waktu. Jadi kalau Anda pengusaha UMKM hari ini, Anda sebagai guru, Anda sebagai ada kegiatan tukang atau lain, tetap itu jalankan. Tetapi kepengurusan ini kolektif kolegial. Kalian bisa mengurus ini soal usaha, ini soal keanggotaan. Kalau ada rapat di dinas, rapat di desa, bisa diatur. Yang pokok kalian jangan lupakan karena sumber mata pencarian kalian utama di situ. Ini yang kedua. Tapi usaha kalian yang nanti kalian bisa mendapatkan SHU di belakangan. Jadi ruhnya koperasi itu memang diimplankan kepada mereka sedemikian rupa sehingga mereka betul-betul paham bahwa koperasi itu bukannya mencari duit. Betul. Cepat. Sebelum itu saya sampaikan yang tadi, yang teknis pembagian SHU dan soal gaji tadi, saya sampaikan dulu prinsip-prinsip dan nilai koperasi. Jadi dinilai di koperasi itu yang membedakannya dengan entitas perusahaan PT misalnya, di dalamnya itu adalah ada namanya prinsip-prinsip koperasi dan identitas koperasi. Apa itu? Gotong royong, tolong menolong, kejujuran, transparansi, demokrasi, dan kebersamaan. Itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Siapapun kita, apapun agamanya, diajarkan hal seperti itu. Jadi apakah tujuan hidup ini hanya untuk diri sendiri, bukan untuk berbuat dengan orang lain? Tapi kalau kita sudah meyakini bahwa tujuan hidup kita untuk membantu orang lain, maka berkooperasilah medianya, saya bilang. Paham mereka bahwa tidak semua yang ada di koperasi itu bergaji. Iya, saya sudah sampaikan yang bergaji itu hanya pengelola, manajer, atau kasir, atau pegawai-pegawai yang memang digaji. Jadi dia ditarget sesuai dengan tugasnya. Tapi kita adalah pemilik dan tidak digaji. Kita nanti mendapatkan sisa hasil usaha. Kalau di perusahaan namanya dividen. Dan yang digaji itu pun boleh menjadi pengusaha pemodal di sana kan? Bisa Pak. Semakin kuat dia. Semakin kuat dia. Tapi dia harus kasihkan waktu, ide, gagasan, dan tanggung jawab dia, makanya dia digaji. Jadi udah paham betul lah kira-kira apa masyarakat yang akan kita jalankan dalam Merah Putih. Iya. Inilah salah satu metode. Jadi kalau saya datang ke kabupaten kan terbatas kan Bang? Dibantu dengan literasi seperti ini, menurut saya sangat efektif. Bisa disampaikan kepada seluruh pendengar, semua penonton, bahwa memang pengurus koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini tidak digaji. Tetapi mereka bekerja untuk memberikan manfaat sosial, manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar, karena itu adalah nilai-nilai kehidupan siapapun kita. Tetapi bahwa kita nanti suatu saat juga akan mendapatkan seperti honor, karena kita bekerja dengan sungguh-sungguh bersama dengan tim lainnya, itulah yang diatur dalam anggaran dasar. Ada 5% untuk pengurus, di samping SHU yang dia dapat, pengurus mendapatkan honor sebesar 5% yang dibagikan di akhir tahun. Itulah keringat mereka. Nah, dengan adanya gambaran publik 3M satu desa, ya kan? Ini kan besar ya, besar dan banyak hal yang bisa muncul. Ya, bisa ada harapan yang dapat untung, dapat uang segar mendadak segala macam. Tapi apakah itu langsung diberikan atau melalui perbankan sehingga prudennya bank akan menurun kepada prudennya koperasi? Ya, betul. Jadi pembiayaan itu dia plafon.
Jadi kita koperasi nanti menyampaikan proposal bisnisnya, bisnis plan-nya. Di situ sudah ada rencana bisnis mereka apa, berapa nilai investasinya, berapa operasionalnya, rencana pendapatannya. Sehingga nanti begitu dilihat ini sanggup pendapatannya itu untuk menutup pokok dan bunga, lalu dianggap ini layak. Oleh bank tentu ini juga harus dicek legalitas semua dan komitmen. Nah, ini yang sampai hari ini kita belum mendapat kepastian apakah perlu jaminan misalnya dalam bentuk harta berwujud sampai hari ini. Mudah-mudahan beberapa waktu ke depan sudah ada kepastian misalnya tidak perlu ada jaminan. Cukup misalnya bangunannya atau investasi itu menjadi jaminan. Nah, kalau itu nanti sudah jadi, tentu perbankan, ini ada dua ini Bang, perbankan dan LPDP. Jadi bisa ke LPDP, bisa juga ke Himbara. Sudah pasti standar-standar pruden dari perbankan itu akan jalan. Begitu mereka pembiayaan di sana, tentu mereka juga akan mengawasi. Koperasi juga akan memberikan laporan dan mereka akan terus datang mengembangkan bisnis. Jadi ada juga tanggung jawab perbankan untuk membantu. Misalnya dari sisi sistem pembayaran yang supaya lebih tidak ada fraud, tidak kemana-mana uang-uang ini ya. Itu akan bagian-bagian yang harus diisi supaya tata kelola yang lebih baik. Mungkin juga ada pelatihan-pelatihan, pelatihan kasir, pelatihan manajer, pelatihan pengurus yang membuat akhirnya tata kelola koperasi itu semakin baik. Berjalan baik. Jadi ada pengawasan dari perbankan, dari LPDB, dari kami, termasuk pengawasan dari dalam itu sendiri. Tapi ada yang menarik nih Bang. Kalau yang kita lihat, kalau uang gampang, berpikirnya gampang. Sehingga menyalahi pun gampang. Benar. Ya kan? Betul. Seandainya terjadi fraud, terus bank akan melakukan apa? Dan koperasi akan melakukan apa, itu tentunya juga ada petunjuk atau literasi yang akan diberikan kepada masyarakat koperasi kita. Jadi nggak seenaknya aja, perasaan ini uang pemerintah, uang aku, kan nggak begitu. Sehingga mungkin ada hukuman atau apa yang, walaupun tanpa agunan, itu ada tanggung jawab yang harus di... Ya memang nanti ini kan jadinya dua hal ya. Mungkin dari sisi perdatanya ya, dari sisi perdata perjanjian. Perdata bahkan pidana bisa. Bisa juga pidana, ya kan itu. Dan maksud saya dari sisi perdatanya ada one prestasi, kemungkinan potensi untuk itu ada. Gitu. Karena itu memang kita harus pastikan usaha ini memang betul-betul layak. Jangan yang nggak layak dilayak-layakkan. Nah tentu perbankan kan punya alat ukur untuk itu. Karena mereka pruden tadi itu ya. Yang kedua dari sisi legalitas dan tanggung jawab, tanggung renteng tadi, itu mungkin juga bisa menjadi sebuah mitigasi risiko ya. Sehingga kalau yang satu pengen mencelakakan kawan-kawannya juga bisa bilang jangan begitu gitu. Jadi kontrolnya itu melekat sesama mereka gitu. Itu prinsip-prinsip koperasi kan di situ ada. Nah, jadi kita lebih fokus kepada mempersiapkan bisnis plan yang betul-betul layak, lalu legalitasnya dan komitmen para anggota itu yang mungkin perlu dibangun. Nah, mitigasi resikonya memang harus kita ukur ini semua. Kalau ini dilakukan pembiayaan, katakanlah 1 miliar. Rencana bisnis mereka seperti ini. Maka kami dari pemerintah bersama nanti dengan kabupaten mencoba mendampingi supaya ini sukses. Jadi mitigasinya. Ini harus dilakukan supaya usaha ini jalan. Kemungkinan potensi gagalnya di sini, maka kita kunci dengan alat-alat instrumen-instrumen seperti ini. Ada itu ya? Iya, itulah tugas pemerintah sebenarnya, melakukan pembinaan itu gitu. Tapi saya yakin juga perbankan juga akan melakukan hal yang sama. Bisa melakukan pelatihan, peningkatan kapasitas, kira-kira seperti itu. Atau mungkin ada fasilitas-fasilitas yang lain yang bisa dibantu, misalnya CSR-nya bisa diturunkan di situ. Sehingga cost mereka bisa berkurang di satu sisi yang lain, sehingga pendapatan mereka bisa, laba mereka bisa naik, kira-kira begitu. Akses pemodalan ini memang harus lewat bank atau ada alternatif lain? Terus satu lagi, biar enak juga sekaligus kita ngomong, dan haruskah desa yang mengontrol dalam hal ini, perangkat desa, kepala desa dan segala macam, atau masyarakat desa itu sendiri yang bertanggung jawab dan mengelola
koperasi yang dibangun di kampungnya. Iya. Yang pertama soal pembiayaannya ini sebenarnya kan dalam koperasi itu ada 2 sumber permodalan, dari dalam dan dari luar. Nah, kalau dari dalam kita sudah tahu lah, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Nah, dari luar itu sebenarnya bisa juga selain perbankan ada investor. Nah, misalnya portofolionya itu, bisnis plan-nya itu udah jelas. Lalu ditawarkan sama abang, mohon maaf ini misalnya. Abang lihat di kelurahan abang, boleh juga nih, daripada saya mendepositokannya di bank hanya 5%, di sini misalnya bisa lebih tinggi, misalnya 7 atau 8% misalnya, masih lebih tinggi dari SBN misalnya kan. Tapi abang kenal mereka dan abang bagian dari mereka di kelurahan itu. Yang seperti ini sebenarnya lebih boleh juga dicari investor-investor atau filantropi. Asal tidak mendominasi ya. Asal tidak mendominasi, karena di koperasi kan bukan modal dia. One man one food kan itu yang prinsip koperasi itu. Jadi dia hanya sebatas pemodal, dan nanti mungkin ada perjanjian dengan dia, kita berikan dia misalnya katakan 7% misalnya. Jadi perjanjiannya dengan dia 7%. Dia bisa anggota, bisa juga non-anggota. Nah, jadi kalau anggota tentu ke SAU-nya kan dari tadi tuh modal sukarela wajib itu. Tapi di sini mungkin hitungannya bicara seperti kita memberikan uang ke bank didepositokan. Jadi posisinya investor. Itu yang pertama. Pemodalan pertama ya. Yang kedua tadi siapa yang mengontrol? Apakah pemerintah desa atau anggota? Kalau prinsip di Koperasi Undang-Undang 25 itu kan anggotanya yang utama harus punya komitmen. Jadi mereka adalah pemilik, pengguna, sekaligus mereka yang mengawasi. Jadi nggak boleh. Nah, pengalaman dari koperasi selama ini, anggota itu pasif. Dia hanya menabung, datang rapat pun diam saja. Mungkin ada uang transportasi, sudah. Nah, inilah yang nggak boleh terjadi. Jadi mereka harus saling mengontrol. Apabila mereka lihat ada deviasi, ada pelanggaran, ada sesuatu yang tidak wajar, mereka wajib bertanya misalnya. Karena mereka dekat, satu dusun, satu desa. Secara prinsipnya itu dia. Prinsipnya begitu. Tapi kita nggak bisa juga, karena nggak semua juga masyarakat ini kritis. Mau mengalokasikan waktunya. Atau mungkin ada rasa segan. Atau mungkin takut dengan pangkat. Ya itu, pakai segan ya kan. Jadi itu karena itu memang literasi bagaimana kewajiban supaya koperasi ini bagus harus aktif. Semua anggota ini harus aktif. Itu yang perlu kita dorong. Yang kedua memang pengawas di dalam internalnya itu kan kepala desa, ketua. Ini memang khusus dia dibanding dengan koperasi yang lain bahwa pengawas itu dipilih dari RAT. Khusus ini kan bahwa ketua pengawas itu kepala desa. Berarti pemerintahan desa bisa mengawasi. Tapi juga kita harus hati-hati. Harus jelas. Jangan jadi dia nanti masuk ke pengurus. Sikit-sikit harus persetujuan kepala desa. Sikit-sikit persetujuan kepala desa. Enggak. Dia hanya memberikan advice, memberikan saran, memastikan target itu tercapai dengan baik. Kalau nggak tercapai, kenapa? Lalu melihat misalnya secara reguler, apakah setiap bulan, sekali 3 bulan, sekali 6 bulan, setahun, memeriksa keuangannya. Tapi bukan berarti dia menjadi bagian dari pengurus. Dia harus bagian yang terpisah. Ini memang suatu hal yang bisa jadi abu-abu. Bisa takutnya nanti semua orang ini harus tanya kepala desa baru berjalan. Kira-kira begitu. Kepala desa bertindak jadi sebagai pengurus. Itu dia. Pemain jadinya, pemain bola. Kalau kita dia tidak jadi pengurus, tapi dia mendominasi alur main. Ketika dia mendominasi alur main, sehingga yang akan dapat kelompok. Sehingga kegagalan koperasi yang lama terjadi kembali. Betul. Sementara kita berharap dejavu ini membuat yang lebih baik daripada sebelumnya. Terus satu lagi, kalau tadi kita lihat pemodalan bisa dari bank, bisa dari investor, atau bisa dari pihak ketiga lain yang punya komitmen. Dan ketika yang lain ingin berbisnis, bisakah dia mengambil permodalan atau support dari koperasi? Bisa. Jadi kan nanti salah satu unit bisnisnya itu adalah simpan dan pinjam. Tapi saya sudah sampaikan di Sumatera Utara dalam berbagai kesempatan, karena melihat pengalaman-pengalaman koperasi simpan pinjam ini kan perlu dibangun di situ karakter ya. Nah, saya bukan mengatakan bahwa karakter kita tidak karakter yang dapat dipercaya, tapi kan perlu dibangun, perlu waktu. Jadi saya dorong mereka kerjakan dulu hal-hal yang sektor real,
Yang simpan pinjam ini mungkin bisa nanti di fase berikutnya, mungkin di tahun ketiga atau tahun keempat, kalau solidaritas sudah terbangun. Pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip koperasi, tolong-menolong, kekeluargaan itu sudah jalan. Jangan nanti ini di awal, orang nanti buka usaha, ambil ke koperasi, usahanya macet, dan dia nggak macet membayar koperasi, lalu koperasi jadi macet ke pembiayaan. Ini kan merusak reputasi bisnis koperasi itu. Nah, itu mungkin hal yang bisa kita atur sebagai sebuah strategi membuat fase-fase perkembangan dari koperasi. Karena solidaritas itu kan menjadi satu kunci keberhasilan dari koperasi. Kalau mereka solid, mereka menjadi pribadi-pribadi yang bisa dipercaya dan mempercayai, itu kan tidak terbangun satu hari atau satu malam. Perlu perjalanan mereka, perlu saling mengenal. Paham. Ya. Tapi ketika koperasi jalan dengan baik, bisakah koperasi ini jadi intermediasi antara anggota masyarakat dengan bank? Sangat bisa. Jadi koperasi nanti menjadi alpalis. Jadi misalnya KUR disalurkan melalui koperasi, atau ada pembiayaan. Misalnya saya ini ada dihubungi dari perbankan, dia mau menyalurkan misalnya pinjaman kepada anggota-anggota. Tapi saya bilang ya kalau bisa bunganya juga jangan tinggi. Karena koperasi juga kan kalau bisa mendapatkan selisih untuk operasionalnya. Ada interestnya dia dapat di sana. Ya, interestnya. Jadi kalau masih masuk mungkin bisa gitu ya. Jadi sangat bisa. Jadi nanti di situ koperasi berperan sebagai agregator. Jadi beberapa anggotanya memerlukan pembiayaan dari pihak lain, dari misal perbankan atau siapapun lah, mereka lah yang menjaminkan, disalurkan, channeling dia melalui mereka. Kenapa aku tanya seperti itu? Selama ini kan kadang-kadang masyarakat kelas bawah sulit mengakses bank walaupun udah ada KUR segala macam. Tetapi dengan adanya Koperasi Merah Putih yang memang kita harapkan menjadi gen masyarakat kita bergotong royong dalam ekonomi, hal-hal yang tadinya memberatkan bagi masyarakat bawah menjadi pintu masuk dia untuk membangun bisnis atau mereka mengakselerasi ekonominya sendiri. Harapannya begitu, Bang. Tapi kan selama ini, sebelum Koperasi Merah Putih ini, coba nanti Abang cek, mudah-mudahan saya salah. Tapi yang saya lihat memang perbankan itu jarang melakukan pembiayaan kepada koperasi. Saya harus sampaikan itu di forum ini. Tapi dengan adanya ini, wajib kan melalui koperasi. Nanti KUR itu nanti melalui koperasi jadinya. Kalau selama ini kan mereka nggak mau. Mereka mau ke pribadi-pribadi. Nah, saya mungkin paham dari sisi prudensinya itu. Mereka takut kalau terjadi masalah di koperasi ini, ya siapa yang akan menagih ke anggota-anggotanya. Tapi kan ini sesuatu yang menurut saya juga nggak clear lah ya. Karena saya kalau memang lembaga ini bisa dipercaya, mereka punya kekuatan sebagai komunitas, kenapa kita tidak menyalurkan dari koperasi? Misalnya KUR harusnya bisa disalurkan gitu. Karena ekonomi ini kan komitmen. Ya, komitmen, kepercayaan ya. Semakin kuat komitmen dan semakin besar trust terhadap komitmen seseorang, ekonomi kan lancar, bisa lancar ya. Jadi kita berharap Koperasi Merah Putih ini betul-betul sebuah komitmen baik dari pemerintah untuk membangun ekonomi rakyat yang selama ini mungkin tidak tersentuh gerakan ekonomi nyata. Benar. Akan mungkin jadi kalau kita bilang pemain tidak jadi karpet kotor. Benar. Itu yang kita takutkan. Jadi pemirsa, kok pemirsa pula kayak TV? Orbiter di rumah. Orbiter di rumah. Kita udah bicarakan banyak hal tentang Koperasi Merah Putih dan kita berharap memang jiwa dari Merah Putih itu ada dalam semangat ekonomi gotong royong yang digagas Bung Hatta beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi di 80 tahun Indonesia ini kita berharap semangat itu akan tumbuh kembang dan membangkitkan gen koperasi, gen ekonomi berkoperasi bangsa kita untuk menjadi lebih baik. Sampai ketemu di orbit-orbit berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Terima kasih.